Perkenalkan, nama saya Meki Mandome dengan NIM 230241167 dari kelas 5T6. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pohon keputusan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih dalam, mari kita cari tahu dulu apa itu pohon keputusan. Pohon keputusan adalah salah satu metode dalam algoritma pencarian yang biasanya digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau solusi paling efisien dari beberapa pilihan yang ada. Dalam kasus ini kita menggunakan pohon keputusan sebagai jalur untuk mencari perjalanan terbaik dari Jakarta ke Kediri. Dengan not awal itu Jakarta dan not goal itu Kediri. Untuk mencari kasus ini kita menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode Deep First Search atau DFS. DFS mirip seperti menjelajahi gua. Kamu berjalan terus ke dalam hingga mentok, baru mundur sedikit untuk mencari jalur lain. Nah, pada gambar pertama ini kita bisa lihat bentuk pohon keputusan secara lengkap. Di bagian akar pohon atau root, kita mulai dari Jakarta. Dari Jakarta terdapat beberapa pilihan cabang, yaitu menuju ke Purwokerto, Yogyakarta, atau kota lainnya yang mengarah ke Kediri. Yang dimana jarak dari Jakarta ke Purwokerto itu 800 km dan jarak dari Purwokerto ke Solo itu 500 km dan jarak dari Solo ke Yogyakarta itu 1000 km dan jarak dari Yogyakarta ke Kediri itu 1500 km. Setiap kali kita berpindah kota, itu dianggap sebagai not baru di dalam pohon keputusan. Untuk jalur pertama yang ditelusuri adalah Jakarta ke Purwokerto, Purwokerto ke Solo, Solo ke Yogyakarta, dan Yogyakarta ke Kediri. Untuk langkah kerjanya, yang pertama mulai dari simpul akar atau root node, yaitu Jakarta. Pilih satu cabang pertama yang tersedia. Misalnya kita pilih Purwokerto. Dari sana, lanjutkan ke cabang berikutnya yang belum dikunjungi, yaitu Solo. Teruskan sampai tidak ada cabang lagi. Jika sudah mencapai tujuan atau node, tujuan Kediri, catat hasilnya. Setelah itu kembali ke simpul sebelumnya, itu Solo atau Purwokerto, untuk mengecek apakah ada jalur lain yang belum dicoba. Ulangi proses ini sampai semua cabang di pohon sudah dikunjungi. Ilustrasinya seperti Jakarta ke Purwokerto, Purwokerto ke Solo, Solo ke Jogja, Jogja ke Kediri. DFS akan menjelajahi dari Jakarta ke Purwokerto, Purwokerto ke Solo, Solo ke Jogja, dan Jogja ke Kediri secara berurutan. Inilah hasil pencarian menggunakan metode DFS, di mana kita menelusuri satu cabang sampai ke ujungnya terlebih dahulu sebelum kembali untuk mencoba cabang lainnya. Kenapa dia bisa sampai dengan 3.800 km? Itu karena jarak antara Jakarta ke Purwokerto itu 800 ditambah dengan jarak dari Purwokerto ke Solo itu 500 km dan dari Solo ke Yogyakarta itu 1000 km dan dari Yogyakarta ke Kediri itu 1500 km hingga dijumlahkan semua menjadi 3800 km. Perhatikan untuk catatannya, untuk garis panah berwarna hitam tebal itu untuk jalur yang dipilih. Sedangkan untuk garis putus-putus itu untuk jalur alternatif yang tersedia tapi tidak diprioritaskan pada saat pencarian. Di first juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, menggunakan memori kecil karena hanya menyimpan jalur saat ini, sederhana dan cocok untuk eksplorasi lengkap. Untuk kekurangannya, tidak menjamin menemukan jalur terpendek, bisa terjebak di jalur panjang jika tidak ada batas, misalnya dalam graf besar. Selanjutnya kita masuk dalam metode Breadth First Search atau BFS. BFS atau Breadth First Search adalah metode pencarian secara melebar atau level wise. BFS akan menelusuri semua node di satu tingkat atau level terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Ibaratnya kamu menjelajahi sebuah kota, kamu kunjungi semua tempat di sekitar rumah dulu, baru bergerak ke daerah yang lebih jauh. Pada gambar kedua ini kita lihat jalur alternatif yang dihasilkan dari proses pencarian berikutnya. Setelah jalur pertama selesai dievaluasi, algoritma DFS akan kembali ke node sebelumnya, yaitu Jakarta, untuk mencoba jalur lain yang belum dilalui. Di sini kita akan menemukan jalur baru, yaitu dari Jakarta ke Yogyakarta, Yogyakarta ke Kediri. Dari Jakarta ke Jogja,
melewati 1.900 km dan dari Yogyakarta ke Kediri itu 1.500 km. Langkah kerjanya yang pertama mulai dari simpul akar atau Jakarta dan masuk ke dalam antrian queue. Ambil simpul pertama dari antrian lalu periksa semua tetangga langsungnya. Semua not yang terhubung langsung dimasukkan ke dalam antrian. Untuk langkah kerjanya yang pertama mulai dari simpul akar yaitu Jakarta dan masuk ke dalam antrian queue. Dan kedua, ambil simpul pertama dari antrian lalu periksa semua tetangganya langsung. Ketiga, semua not yang terhubung langsung dimasukkan ke dalam antrian. Ambil not berikutnya dari antrian, periksa semua tetangganya lalu tambahkan yang belum dikunjungi ke antrian. Ulangi proses ini sampai tujuan ditemukan atau semua simpul sudah dikunjungi. Untuk ilustrasinya, level 0 Jakarta, level 1 Purwokerto dan Yogyakarta, level 2 Solo dan Kediri. BFS akan menelusuri pertama Jakarta, kedua Purwokerto dan Yogyakarta, ketiga Solo dan Kediri. Karena Kediri ditemukan lebih cepat atau level 2, BFS tahu bahwa itu jalur paling pendek. Jalur ini lebih pendek yaitu 3.400 km. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dari mana kita bisa mendapatkan jalur pendek itu dengan cara kita tambahkan dari jalur Jakarta ke Jogja itu 1.900 km dan ditambahkan dengan jalur Yogyakarta ke Kediri yaitu 1.500 km hingga mendapatkan jalur pendek yaitu 3.400 km. Secara virtual, cabang yang terbentuk pada pohon keputusan juga lebih sedikit karena hanya memiliki 2 not perantara. Ini menunjukkan bahwa semakin sedikit simpul perantara, semakin efisien rutenya selama jarak total lebih kecil. BFS juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, menjamin menemukan jalur terpendek atau jika semua bobot sama. Cocok untuk kasus yang membutuhkan solusi cepat dan efisien. Sedangkan untuk kekurangannya, membutuhkan memori lebih besar karena semua not di satu level harus disimpan di antrian. Berikutnya yang terakhir ada metode Best First Search atau BFS. Merupakan algoritma pencarian berbasis heuristik, artinya algoritma ini memilih jalur yang paling menjanjikan berdasarkan perkiraan jarak atau nilai heuristik menuju tujuan atau goal. Tujuannya adalah menentukan rute yang dianggap paling cepat atau paling dekat menuju titik akhir tanpa harus menelusuri semua kemungkinan jalur. Untuk cara kerjanya, di awal pencarian dimulai dari kota Jakarta sebagai simpul awal atau start node. Dari Jakarta terdapat beberapa jalur yang bisa dipilih seperti Purwokerto, Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Kota Yogyakarta yang memiliki jarak langsung ke Kediri sebesar 1.500 km. Sedangkan kota lain seperti Purwokerto, Solo, dan Bandung memiliki jalur yang lebih panjang atau tidak langsung ke Kediri. Karena Yogyakarta memiliki nilai heuristik paling kecil, maka BEFS memilih Yogyakarta sebagai jalur berikutnya dari Jakarta. Langkah berikutnya, setelah sampai di Jogja, algoritma kembali melakukan penilaian pada tetangga-tetangganya. Dari Yogyakarta terlihat ada jalur langsung menuju ke Kediri dengan jarak 1.500 km. Karena jalur ini mengarah langsung ke tujuan dan memiliki nilai paling kecil, maka algoritma segera memilih Kediri sebagai simpul tujuan akhir. Hasilnya terbentuk jalur Jakarta ke Yogyakarta, Yogyakarta ke Kediri dengan total jarak 3.400 km. Nah, di sini kenapa metode BFS dengan BEFS itu boleh sama untuk total jaraknya 3.400 karena BFS maupun BEFS menghasilkan jarak 3.400 km karena keduanya menemukan jalur yang sama yaitu Jakarta ke Yogyakarta, Yogyakarta ke Kediri. Bedanya BFS menemukannya lewat pencarian level per level, sedangkan BEFS langsung memilih Yogyakarta karena jaraknya paling dekat ke Kediri berdasarkan nilai heuristik. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan BEFS, kelebihannya cepat menemukan solusi karena fokus ke jalur paling menjanjikan, lebih efisien dibanding DFS dan BFS. Sedangkan untuk kekurangannya, tidak selalu menghasilkan jalur terpendek. Hasil sangat tergantung pada kualitas heuristik, membutuhkan memori cukup besar. Untuk logika dari ketiga metode ini, yang pertama ada DFS. Logika kerjanya,
menelusuri jalur sedalam mungkin terlebih dahulu dari titik awal sampai titik ada cabang lagi. Jika butuh, algoritma kembali ke node sebelumnya dan mencoba jalur lain. Yang kedua, BFS. Logika kerjanya, menelusuri semua simpul di level yang sama terlebih dahulu baru berpindah ke level berikutnya. Artinya, BFS mencari semua kemungkinan rute dengan langkah paling sedikit terlebih dulu. Yang ketiga, BEFS. Logika kerjanya, menggunakan heuristik atau perkiraan jarak ke tujuan untuk memilih jalur yang paling menjanjikan. Algoritma memilih node dengan nilai heuristik terkecil yang dianggap paling dekat dengan goal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BFS menelusuri semua jalur secara mendalam, cocok untuk eksplorasi penuh. Sedangkan BFS menelusuri secara melebar, cocok untuk mencari jalur terpendek. Dan BEFS menggunakan perkiraan atau heuristik, cocok untuk pencarian cepat dan efisien. Dalam kasus pencarian dari Jakarta ke Diri, jalur terbaik ditemukan oleh BFS dan BEFS karena keduanya menghasilkan jarak terpendek yaitu 3.400 km, sedangkan DFS lebih panjang yaitu 3.800 km. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.